Anda sudah mendengar tentang kemusliman Astawikatapurna. Kula tos terang. Jangan-jangan Anda pun tertarik untuk memeluk ajaran Islam. Acan wayan. Kusabab incu kula lobang abanyo diajak awangkong masalah wiwitan ujung Islam. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Di pesisir Watu Ulo, malam itu laut bergetar oleh kehadiran sesuatu yang agung. Angin membawa bau tanah dan belerang dari arah barat. Tanda bahwa dari Pasundan, seorang penjaga purba sedang bergerak. Sosok itu adalah Rama Buana Dharma, penguasa Gunung Papandayan, penjaga keseimbangan tanah Sunda dan pelindung garis lei antara gunung dan laut. Rama Buana datang bukan untuk berperang, melainkan untuk menuntut penjelasan. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, bumi Pasundan bergetar tanpa sebab. Sungai-sungai berubah arah, angin membawa arus energi asing, dan pepohonan di lereng Papandayan mendadak layu. Alam yang selama ini ia jaga kini berteriak, dan sumber kegelisahannya ternyata berasal dari pertempuran gaib yang meluas dari Laut Merah hingga perbatasan Nusantara. Kuna bisa kieu ngadan loba karusakan di alam kami. Kedatangan Rama Buana disambut oleh Syekh Athaillah di tepi pantai. Dua kekuatan besar bertemu, penjaga gunung dan penjaga laut. Pertemuan itu menandai titik keseimbangan baru antara unsur bumi dan air. Rama Buana adalah sosok tua, berwujud manusia namun bersenyawa dengan roh harimau putih. Tubuhnya memancarkan hawa panas gunung, namun matanya mengandung kebijaksanaan seorang yang telah ribuan tahun menjaga tatanan dunia gaib Pasundan. Ia datang membawa beban berat, kerusakan alam, pergeseran energi, dan munculnya peperangan yang bahkan mengguncang lapisan dimensi bawah bumi. Namun jauh di balik itu tersimpan sesuatu yang lebih dalam, kerinduan untuk memahami ajaran baru yang dibawa Syekh Athaillah. Dalam dirinya ada benih keraguan tapi juga keingintahuan. Meski tertarik, Rama Buana tak serta-merta mengikuti jejak itu. Ia masih bergulat dengan keyakinan tua dari ajaran wiwitan yang telah ia pegang sejak ribuan tahun lalu. Namun rasa penasaran mendorongnya untuk mencari titik temu. Karena itu, sebelum datang ke Watu Ulo, ia sempat memanggil cucunya, Rahyang Jaya Dharma, ke Papandayan. Ia ingin berbicara tentang pertemuan antara dua ajaran besar, wiwitan dan Islam. Pertemuan itu tak berjalan seperti yang ia harapkan. Rahyang Jaya Dharma, cucu yang dikenal jenaka dan sukar ditebak, justru menanggapinya dengan tawa dan permainan kata. Bagi Rama Buana, sikap itu terasa seperti penghinaan, tapi sejatinya Rahyang sedang menguji kesungguhan kakeknya. Sebab dalam setiap canda yang ia lontarkan tersimpan pertanyaan mendalam. Apakah Rama Buana benar-benar ingin memahami cahaya atau hanya ingin mengukurnya dengan kebanggaan lama? Jangan-jangan Anda pun tertarik untuk memeluk ajaran Islam. Acan wayan. Kusabab incu kula lobang abanyo diajak awangkong masalah wiwitan ujung Islam. Setelah pertemuan itu, hati Rama Buana tak lagi sama. Ia mulai merenung. Ia menyadari bahwa dunia telah berubah. Gunung-gunung tak lagi sunyi. Laut tak lagi damai. Kekuatan-kekuatan tua mulai bergerak, dan keseimbangan dunia berada di ambang kehancuran. Dalam kebisuannya, Rama Buana tahu bahwa perubahan tak bisa ditolak. Ia melihat sendiri bagaimana kekuatan cahaya mulai menembus batas-batas lama, dan ajaran Islam menyentuh jiwa bahkan para penjaga tertua. Pertemuannya dengan Syekh Athaillah di Watu Ulo menjadi penanda sebuah babak baru. Dua penjaga alam bertemu bukan untuk bertarung, tapi untuk memahami rencana besar ilahi yang sedang terjadi. Rama Buana, sang harimau tua dari Papandayan, akhirnya memahami bahwa menjaga bumi bukan sekadar melindungi gunung dan hutan, tapi juga menjaga keseimbangan antara iman dan kekuatan.
Malam itu, di bawah cahaya rembulan, laut dan gunung bersatu dalam kesunyian yang suci. Tanah Pasundan bergetar lembut, bukan karena amarah, tapi karena kesadaran baru lahir di dada sang penjaga tua. Ia belum sepenuhnya memeluk Islam, namun hatinya telah menunduk pada kebenaran yang lebih tinggi dari sekadar kekuatan. Sejak malam itu, Papandayan menjadi tempat yang berbeda. Di puncaknya, kabut membawa bisikan zikir. Di lerengnya, angin mengalir dengan damai. Rama Buana Dharma tetap menjadi penjaga, tapi kini ia bukan lagi sekadar pelindung alam. Ia menjadi saksi bahwa bahkan kekuatan purba pun suatu saat akan tunduk pada cahaya kebenaran yang tak bisa padam, cahaya yang dibawa oleh Syekh Athaillah dari Laut Merah. Setelah pertemuannya dengan Syekh Athaillah di pantai Watu Ulo, Rama Buana Dharma kembali ke tanah Pasundan dengan hati yang tidak lagi sama. Ia berjalan perlahan menembus kabut gunung, diiringi suara desir angin dan gemuruh kawah yang tak pernah tidur. Gunung Papandayan menyambutnya dengan hawa panas yang menyengat, namun di dalam dadanya terasa sejuk, bukan oleh udara, tapi oleh sesuatu yang tak ia pahami. Rasa damai yang ditinggalkan oleh kehadiran seorang wali dari Laut Merah. Rama Buana adalah makhluk tua, penjaga Papandayan sejak sebelum manusia mengenal kerajaan. Ia saksi ribuan tahun perubahan, saksi manusia yang datang, pergi, dan kembali menjadi tanah. Ia menjaga keseimbangan Pasundan, menjaga tatanan antara alam kasat dan alam gaib. Di Papandayan, para pengikutnya menyambut dengan hormat, namun sebagian dari mereka merasakan keanehan. Rama Buana tidak lagi berwibawa seperti biasanya. Pandangan matanya sering kosong, dan ia sering termenung memandangi arah barat, seolah menunggu sesuatu dari ufuk yang tak terlihat. Pada malam hari, di antara kabut dan api, Rama Buana duduk sendirian di puncak kawah. Suara letupan kawah menyatu dengan desiran angin, membentuk lantunan samar yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara yang terdengar seperti zikir. Ia tidak tahu dari mana datangnya, namun suara itu menembus jauh ke dalam jiwanya. Dalam keheningan itu, Rama Buana berbicara kepada dirinya sendiri. Apakah ini yang disebut cahaya? Cahaya yang membuat seorang wali begitu tenang meski dunia di sekelilingnya terbakar. Cahaya yang bahkan membuat para naga tunduk dan para harimau sujud. Namun kebimbangannya besar, sebab di satu sisi ia terikat pada ajaran leluhur, ajaran wiwitan, warisan para penunggu gunung yang mengajarkan keseimbangan tanpa tunduk pada Tuhan yang satu. Sementara di sisi lain, ia merasakan sesuatu yang tak bisa ia lawan, daya spiritual yang lembut tapi menundukkan. Ia teringat pada cucunya, Rahyang Jayadharma, yang datang ke Papandayan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Rama Buana ingin membahas perihal ajaran Islam dan kebenaran para wali. Namun sang cucu hanya tertawa kecil, menganggap pembicaraan itu terlalu serius. Ia tak tahu di balik wajah tua Rama Buana tersimpan kegelisahan yang dalam. Sejak malam itu, Rama Buana tidak lagi tidur nyenyak. Ia mulai bermimpi aneh, melihat dirinya berjalan di antara dua jalan. Satu jalan diselimuti cahaya putih, satu lagi diselimuti kabut hitam. Namun setiap kali ia mencoba melangkah ke arah cahaya, terdengar suara gaib dari dalam kawah. Jangan tinggalkan kami, wahai penjaga tanah Pasundan. Engkau bagian dari kami, bukan bagian dari mereka. Rama Buana terdiam. Ia tahu suara itu bukan sekadar gema, tapi bisikan dari leluhur gaib Papandayan, roh-roh purba yang telah lama menemaninya menjaga gunung. Mereka takut kehilangan pemimpinnya, sebab jika Rama Buana berpaling pada ajaran Islam, maka seluruh keseimbangan lama di tanah Pasundan akan runtuh. Namun di balik keraguan itu, satu hal tak bisa ia pungkiri. Dalam hatinya nama Allah mulai bergema perlahan, meski belum ia ucapkan dengan lidah. Malam-malam berikutnya, para penunggu gunung mulai melihat perubahan. Rama Buana kini sering berdiam di puncak dengan mata terpejam seperti sedang merenung. Dan setiap fajar tiba,
kawah Papandayan memancarkan uap putih menyerupai bentuk tangan yang terangkat, seperti seseorang yang sedang berdoa. Para tetua gaib tahu perubahan besar sedang mendekat dan mereka bertanya-tanya, apakah penjaga Gunung Papandayan akan menjadi bagian dari pasukan cahaya? Ataukah ia akan tetap berdiri di tengah, menjaga keseimbangan lama yang sebentar lagi akan hilang? Rama Buana Dharma kini berdiri di persimpangan, satu langkah lagi, dan sejarah para penjaga Pasundan akan berubah untuk selamanya. Sahabat Nusantara, apakah mungkin hati sekeras batu dan seangkuh gunung pun pada akhirnya akan tunduk bila cahaya kebenaran mulai mengetuk nuraninya? Ataukah Rama Buana Dharma akan tetap memilih jalan sunyi menjaga tanah Pasundan dengan kekuatan lamanya sementara cahaya Islam terus menanti di gerbang hatinya? Dan jika suatu hari Gunung Papandayan meletus bukan karena murka bumi, melainkan karena pergulatan batin seorang penjaga tua antara iman dan keangkuhan, apakah manusia akan menyadarinya? Wallahu alam bisawab. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kisah-kisah seperti ini tak luput dari telinga kalian.